Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tawakil dari kelas MP 4C dengan NIM 2202060054. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang menghargai orang lain. Jadi yang pertama, pengertian menghargai orang lain. Arti kata hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut dengan KBBI, yakni menghargai. Jadi pengertian dari sikap hormat adalah sikap saling menghargai. Jadi untuk pengertian hormat kepada orang lain mempunyai arti memilih atau menentukan perbuatan yang tidak menyakiti, mencelakakan, mengotori, menodai, dan mensusahkan orang lain, baik itu jasmani maupun rohani. Ya. Materi selanjutnya yakni bentuk-bentuk penghormatan. Sebenarnya ada banyak bentuk-bentuk penghormatan kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan cuma 3 poin penting. Yang pertama, menghormati diri sendiri. Jadi sebelum kita menghargai orang lain, ada kalanya, ada baiknya kita harus menghormati diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi sehingga ketika kita menghormati orang lain, kita juga menghormati orang lain sebagaimana kita menghormati diri kita sendiri. Selanjutnya, bentuk-bentuk penghormatan yang lain ada menjadi pendengar yang baik. Jadi menjadi pendengar yang baik itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada orang lain, karena banyak orang yang tak mampu mendengar dengan baik, mungkin karena disibukkan dengan ponsel mereka, mungkin dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Kemudian bentuk-bentuk penghormatan yang lainnya yakni membudayakan perilaku yang baik. Jadi ketika kita meminta pertolongan ataupun mendapatkan pertolongan dari seseorang, ada kalanya kita memberikan budaya-budaya yang baik. Sebagai contoh, kita memberi kata terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita. Kemudian mengatakan minta tolong kepada orang-orang yang memang kita perlu bantuannya. Kemudian selanjutnya yakni cara membangun sikap hormat kepada orang lain. Di sini saya mengambil 2 poin penting saja. Yang pertama, bersikap baik dan santun kepada orang lain. Jadi kita seharusnya menunjukkan respek dan bersikap santun kepada orang lain ketika kita berpapasan, baik itu yang dikenal maupun yang belum dikenal. Jadi selanjutnya, cara membangun hormat kepada orang lain itu ya hormat pada orang yang berbeda keyakinan. Namun keyakinan yang saya maksud di sini bukan hanya dalam hal keyakinan kita dalam beragama. Jadi keyakinan yang saya maksud di sini bisa saja kita berkeyakinan tentang pendapat kita tentang suatu hal atau perspektif kita kepada orang lain. Ya, jadi kita harus menghargai itu. Meskipun Anda tidak memahami perspektifnya, maka tetaplah berbicara dengan sopan dan bersikap santun. Karena perbedaan itu merupakan hal yang biasa dan hal yang sering terjadi, baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Jadi ada kalanya kita harus tetap menunjukkan rasa respek kita kepada siapapun, meskipun itu kita ada perbedaan dalam segi perspektif kita. Kemudian selanjutnya sebagai kesimpulan untuk materi saya hari ini, yakni karakter seseorang itu dapat dilihat dari perilakunya terhadap orang-orang lain, baik itu ketika dia tidak diberikan bantuan ataupun melakukan suatu hal untuknya. Jadi
cukup sekian dari saya materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.